Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Hari ini kita akan kembali ke salah satu figur paling ikonik, mungkin yang paling sering difoto di abad ke-20, Putri Diana. Tapi kita nggak akan bahas kisah dongengnya. Bukan itu. Kita akan fokus ke babak terakhir hidupnya, periode setelah perceraian, sampai malam tragis di Paris itu. Sumber yang Anda kumpulkan ini luar biasa beragam loh, dari diskusi di forum online, analisis media, sampai laporan investigasi resmi kepolisian yang tebal banget. Betul. Ini topik yang puluhan tahun kemudian pun masih banyak kabutnya kan? Jadi misi kita sekarang itu mencoba membongkar ceritanya. Memisahkan mana fakta, mana gosip, dan mana narasi yang sengaja diciptakan. Oke. Apakah hubungannya dengan Dodi Fayed itu beneran cinta sejati? Terus gimana dia bermain dengan media yang memburunya? Dan yang paling penting, apa sih yang sebenarnya ditemukan oleh penyelidikan resmi soal kecelakaan itu? Oke, ini bakal menarik. Banyak banget lapisan yang harus kita kupas. Mari kita mulai dari titik baliknya. Kehidupannya setelah dia resmi bukan lagi bagian dari istana. Rasanya kayak dia dilepas ke alam liar ya? Tepat sekali. Sumber dari short form melukiskannya sebagai periode yang sangat kontradiktif. Di satu sisi, dia bebas. Iya. Tapi di sisi lain, dia terisolasi. Dia kehilangan titel Her Royal Highness, kehilangan tugas kerajaan yang selama ini jadi struktur hidupnya. Iya. Tiba-tiba dia harus cari tujuan baru, sementara media nggak berhenti mengawasinya. Setiap saat. Setiap saat. Sumber itu bahkan bilang dia sempat serius mikirin pindah ke Australia, cuma buat bisa napas lega. Mencari tujuan baru sambil dikejar-kejar, itu tekanannya luar biasa sih. Dan di tengah pencarian itu, ada pola dalam kehidupan pribadinya yang menarik banget. Ini disorot di forum Reddit. Soal trauma masa kecilnya. Komentar dari pengguna Emuliar itu tajam banget. Dia mengaitkan banyak pilihan hidup Diana dengan satu trauma inti saat ibunya meninggalkan keluarga waktu Diana masih kecil. Ini menciptakan apa yang disebut psikolog sebagai luka pengabaian. Luka ini bikin dia punya kebutuhan yang sangat besar akan kepastian dan kasih sayang, yang kadang membuatnya cenderung terlalu lekat pada pasangannya. Pola itu jelas sekali ya. Jadi intinya, dia mencari figur pelindung yang stabil, tapi tanpa sadar justru selalu memilih pria yang secara definisi nggak bisa memberikannya. Ironis sekali. Sangat ironis. Lihat aja daftarnya. Pria yang udah menikah, perwira militer yang jelas sering pergi tugas, atau yang paling terkenal sebelum Dodi, Dr. Hasnat Khan. Sang dokter bedah. Betul. Dia ahli bedah jantung yang brilian. Tapi teman-temannya bilang, dia itu menikah dengan pekerjaannya. Dia nggak mungkin bisa kasih kehadiran penuh yang dia dambakan. Jadi ini bukan nasib sial, tapi sebuah pola berulang. Tapi di tengah kerapuhan personal itu, dia justru menemukan kekuatan yang luar biasa di panggung dunia. Dia seolah bilang, kalian boleh ambil gelar kerajaanku, tapi aku akan bangun warisanku sendiri. Tepat. Dia merebut kembali narasinya. Dia nggak mau lagi dikenal cuma sebagai mantan istri Pangeran Charles. Iya. Dia mau dikenal karena kerja kemanusiaannya. Waktu dia meluk pasien AIDS tanpa sarung tangan di era penyakit itu masih penuh stigma, itu pernyataan politik yang kuat. Benar. Atau saat dia jalan sendirian di ladang ranjau darat di Angola, dia pakai popularitasnya untuk isu yang diabaikan dunia. Itu cara dia bangun identitasnya lagi, jauh dari bayang-bayang istana, dan jadi putri rakyat. Pencarian jati diri dan pencarian cinta yang rumit inilah yang membawa kita langsung ke musim panas 1997. Saat sosok Dodi Fayed muncul, ini benar-benar mengubah segalanya kan? Oh iya. Forum Reddit yang kita lihat tadi juga mempertanyakan ini. Apakah ini cinta sejati? Atau cuma summer fling yang lepas kendali? Pertanyaan itu tepat di jantung masalahnya. Banyak sumber, termasuk teman-teman terdekat Diana, yakin hubungan itu lebih didorong motif lain. Salah satunya untuk bikin Hasnat Khan cemburu. Masuk akal. Khan baru aja mengakhiri hubungan mereka karena nggak sanggup hadati sorotan media. Jadi foto-foto Diana yang bahagia di kapal pesiar mewah sama Dodi itu kayaknya pesan yang dikirim ke seluruh dunia, dan mungkin khususnya ke satu orang di London. Itu sebenarnya udah tunangan dengan wanita lain. Jadi situasinya dari awal udah rumit.
Dan disinilah peran ayah Dodi, Mohammed Al-Fayed, jadi sangat sentral. Dia bukan cuma penonton. Sama sekali bukan. Dia itu sutradaranya. Berbagai sumber menggambarkannya sebagai emak comblang yang proaktif banget. Oh, jadi dia yang ngatur. Dialah yang mengundang Diana dan anak-anaknya liburan di kapalnya. Al-Fayed ini kan miliarder ambisius yang pengen banget diterima kalangan elit Inggris, tapi selalu gagal. Iya, saya ingat cerita itu. Nah, menjadikan putranya pasangan dari wanita paling terkenal di dunia, ibu dari calon raja Inggris, itu tiket emasnya. Dia mendorong hubungan ini dengan segala cara. Dan narasi cinta sejati ini nggak berhenti pas mereka masih hidup. Justru setelah kematian mereka, Al-Fayed makin gencar. Dia yang jadi sumber utama klaim bahwa mereka akan segera menikah dan Diana hamil. Benar, dia membangun sebuah narasi yang sangat kuat. Dia bilang Dodi udah beli cincin tunangan. Dia bahkan bikin 2 tugu peringatan megah untuk mereka di Harrods, departemen store miliknya. Patung perunggu itu kan? Betul, patung yang agak norak berjudul Innocent Victims. Bagi generasi yang masih kecil saat itu, narasi inilah yang tertanam. Mereka percaya ini kisah Romeo dan Juliet modern. Padahal kenyataannya, hubungan mereka baru jalan sekitar 6 minggu. 6 minggu. Fakta itu sering banget hilang dalam mitos yang dibangun, dan mitos itu berakhir tragis pada 31 Agustus 1997 di terowongan Pont de l'Alma, Paris. Dunia berhenti. Tuduhan pertama secara refleks langsung ke paparazzi. Ya, dan kemarahan publik itu bisa dipahami banget. Adik Diana, Charles Spencer, di pidato pemakamannya dengan tajam bilang, "Saya selalu percaya pada akhirnya pers akan membunuhnya." Kata-kata yang sangat kuat. Dan kata-kata itu jadi semacam vonis publik. Tapi kemarahan itu, ditambah narasi yang terus disebar oleh Mohammed Al-Fayed, dengan cepat berubah jadi sesuatu yang lebih besar. Teori konspirasi. Al-Fayed nggak cuma menyalahkan paparazzi, dia menuduh ada konspirasi tingkat tinggi. Tepat. Dia secara spesifik menuduh Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth, memerintahkan MI6 untuk membunuh Diana dan Dodi. Wow. Alasannya, karena istana nggak bisa terima seorang Muslim jadi ayah tiri dari calon Raja Inggris. Tuduhan ini sangat serius dan terus-menerus dia suarakan, sampai polisi Inggris merasa nggak punya pilihan lain. Dan inilah yang melahirkan Operation Paget. Ini bukan investigasi biasa kan? Sama sekali bukan. Tahun 2004, Kepolisian Metropolitan London meluncurkan investigasi raksasa ini dengan satu tujuan, untuk menguji setiap teori konspirasi yang ada. Setiap teori. Setiap teori, terutama yang dari Al-Fayed. Timnya menghabiskan waktu hampir 3 tahun dan jutaan pound sterling. Tunggu, laporannya setebal 832 halaman. Itu setebal novel. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menangani tuduhan ini ya. Mereka benar-benar nggak mau ada satupun celah. Persis. Mereka wawancara ratusan saksi, termasuk Pangeran Charles dan Kepala MI6. Mereka melakukan analisis forensik ulang. Mereka bahkan ke Paris untuk merekonstruksi jalur mobil malam itu. Setiap klaim, sekecil apapun, diselidiki sampai tuntas. Jadi, setelah investigasi masif itu, apa kesimpulan utamanya? Kesimpulannya sangat jelas dan nggak ambigu. Semua teori konspirasi tidak punya dasar bukti sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Laporan Paget menyimpulkan kematian Diana dan Dodi itu murni kecelakaan tragis. Analisis forensik misalnya membuktikan tanpa ragu bahwa Diana tidak hamil saat meninggal. Itu langsung meruntuhkan salah satu pilar utama teori Al-Fayed. Dan gimana dengan putusan resmi dari penyelidikan koroner setelahnya? Di sana ada istilah yang sering disalahpahami, unlawful killing. Nah, istilah unlawful killing atau pembunuhan tidak sah ini penting. Ini bukan berarti pembunuhan berencana kayak di film. Oke. Dalam hukum Inggris, ini vonis paling keras yang bisa diberikan juri koroner, yang intinya bilang kematian ini disebabkan oleh kelalaian kriminal yang sangat parah. Jadi bukan sekedar kecelakaan. Bukan. Juri pada tahun 2008 menyimpulkan ada 2 pihak yang bersalah atas kelalaian besar ini. Pertama, pengemudi mereka, Henry Paul, yang terbukti mabuk 3 kali lipat dari batas legal dan ngebut. Kedua, para paparazzi yang mengejar mereka secara agresif. Penyelidikan 832 halaman dan putusan juri yang sangat jelas.
Harusnya itu jadi akhir dari semua spekulasi kan? Tapi nyatanya enggak. Enggak sama sekali. Muhammad Al-Fayed menolak menerima temuan itu. Tahun 2011, dia mendanai sepenuhnya film dokumenter berjudul Unlawful Killing. Film ini pada dasarnya adalah platform untuk semua tuduhannya yang udah dibantah. Sampai menyebut Pangeran Philip secara langsung kan? Betul, secara terang-terangan menyebut Pangeran Philip psikopat rasis yang mendalangi pembunuhan itu. Saya ingat film itu. Sangat kontroversial sampai nggak pernah bisa rilis di Inggris kan? Betul, pengacaranya bilang butuh 87 potongan adegan biar film itu bisa lolos dari undang-undang pencemaran nama baik di Inggris. Akhirnya nggak pernah tayang di sana. Ini menunjukkan betapa gigihnya Al-Fayed dalam perang narasinya. Perang narasi ini membawa kita ke inti dari dilema kehidupan Diana. Hubungannya yang sangat kompleks dan paradoksal dengan media. Di satu sisi, dia korban. Tentu, artikel dari Pointer melukiskan gambaran yang brutal banget soal cara kerja paparazzi. Mereka nggak cuma ambil foto, mereka sengaja memprovokasi. Maksudnya? Ada laporan mereka akan meneriakkan hinaan keji tentang ibunya atau anak-anaknya, cuma buat mancing reaksi emosional. Kenapa? Karena foto Diana nangis atau marah harganya jauh lebih mahal. Itu taktik yang kejam. Benar sekali, dan ini yang sering dilupakan orang. Mereka hanya melihat sisi korban. Padahal, Diana juga sangat lihai menggunakan media kan? Tepat sekali. Dia bukan korban yang pasif. Dia pemain yang sangat lihai dalam permainan media. Dia tahu jurnalis mana yang bisa dipercaya, dan dia akan secara strategis membocorkan informasi ke mereka buat memastikan ceritanya yang keluar bukan versi istana. Seperti kesepakatan yang dia buat dengan fotografer? Iya, ada cerita terkenal pas dia liburan di Pulau Necker. Paparazzi udah nungguin. Bukannya lari, dia malah bikin kesepakatan. Dia akan pose untuk sesi foto 15 menit, syaratnya setelah itu mereka harus meninggalkannya sendirian. Dia ngerti cara kerja mesin itu. Jadi ada paradoks yang luar biasa di sini. Jurnalis Richard Kay, salah satu teman dekatnya, cerita sebuah anekdot yang kuat banget. Beberapa hari setelah kematian Diana, dia dimaki-maki oleh seorang wanita yang menyalahkan pers. Tapi saat wanita itu nunjuk-nunjuk marah, di tangannya yang lain dia megang setumpuk koran dan majalah edisi khusus tentang Diana. Mobil di jalan itu, Iya. publik mengutuk intrusi media. Tapi di saat yang sama, mereka jugalah yang menciptakan permintaan tak terpuaskan akan setiap detail kehidupan Diana. Siklus yang saling membutuhkan sekaligus saling menyalahkan. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa kesimpulan besar yang bisa kita tarik? Cerita ini jauh lebih rumit dari sekedar putri yang diburu sampai mati. Jauh lebih rumit. Kehidupan Diana pasca perceraian adalah pencarian jati diri yang intens, di mana trauma masa lalunya terus membentuk keputusannya. Hubungannya dengan Dodi Fayed kemungkinan besar adalah episode singkat yang maknanya dibesar-besarkan oleh agenda pribadi Muhammad Al-Fayed. Dan kematiannya? Dan kematiannya, yang secara resmi akibat kelalaian kriminal, jadi kanvas kosong yang sempurna bagi teori konspirasi karena hubungannya yang udah penuh gejolak dengan media, publik, dan institusi kerajaan. Setiap pihak punya narasi mereka sendiri. Tragedi ini memang jadi momen introspeksi besar, terutama bagi media Inggris. Komisi Keluhan Pers di sana langsung memperketat kode etiknya kan? Ada perubahan nyata setelah itu. Tapi ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Di era kita sekarang, lanskap media sudah berubah total. Ada media sosial, di mana setiap orang dengan ponsel bisa jadi paparazzi, jurnalis, sekaligus penyebar berita. Batasannya jadi kabur. Betul. Pertanyaannya adalah, apakah pelajaran pahit dari kematian Diana masih relevan? Atau jangan-jangan kita justru telah menciptakan mesin pengawas yang jauh lebih besar dan tak terkendali, di mana batasan antara kepentingan publik dan intrusi kejam terhadap kehidupan pribadi menjadi semakin kabur dari sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.